Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis apartemen kecil milik Salwa dan Sony, memantul lembut di lantai kayu yang masih tercium aroma baru. Salwa membuka matanya perlahan, tersenyum tipis saat mendengar suara Sony sedang menyiapkan sarapan di dapur. Kehidupan mereka memang sederhana, tapi bagi Salwa, kesederhanaan itu terasa hangat karena hadirnya Sony di sampingnya. "Salwa, sarapan sudah siap," panggil Sony dari dapur. Suaranya hangat dan penuh kelembutan. Salwa menghela napas, menyesuaikan diri dengan kesibukan pagi yang tenang. Ia bangkit dan melangkah ke dapur, melihat Sony tengah menyiapkan 2 piring telur dadar dan roti panggang. Mata Sony yang selalu teduh itu menatapnya, dan tanpa kata, ada rasa aman yang mengalir di hati Salwa. "Terima kasih, sayang. Baunya enak," ujar Salwa sambil duduk di kursi. Sony tersenyum, menggeser piring ke hadapannya. "Aku senang kalau kamu suka. Lagi pula, memasak itu bukan hal besar. Aku hanya ingin kita memulai hari dengan baik." Percakapan mereka sederhana, tapi penuh kehangatan yang jarang dimiliki pasangan muda lain yang sibuk dengan pekerjaan dan tuntutan kota besar. Salwa selalu mengagumi bagaimana Sony tetap sabar dan penyayang meski hidup mereka tidak melimpah secara materi. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada satu bayangan yang selalu membuat hati Salwa sedikit tegang. Ibu mertua. Mertua Salwa, seorang wanita dengan aura kuat dan ekspresi tajam, memang jarang terlihat di rumah mereka, tapi kehadirannya selalu meninggalkan jejak. Setiap kali bertemu, ada pertanyaan yang terdengar seolah ringan, tapi mengandung maksud terselubung. Beberapa hari lalu, ketika mereka mengunjungi rumah mertua untuk makan siang, Salwa masih ingat tatapan Ibu Sony yang singgah terlalu lama pada meja makan mereka. "Kamu memasak sendiri, Salwa?" tanyanya dengan nada yang ringan tapi penuh evaluasi. "Ya, Bu. Tidak terlalu sulit," jawab Salwa dengan sopan. Ibu Sony tersenyum tipis, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sedikit kekecewaan. "Begitu? Tentu saja. Yang penting anakmu cukup makan." "Ya." Salwa menelan ludah, merasakan ketegangan tipis mengalir di dadanya. Meski perkataan itu terdengar biasa, ada rasa menilai yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa Ibu Sony memiliki pandangan yang tinggi terhadap status sosial, dan menjadi menantu miskin, meskipun memiliki suami yang baik, selalu membuatnya merasa terancam di mata mertua. Di tengah sarapan itu, Sony menyadari sedikit ketegangan di wajah Salwa. Ia meletakkan sendoknya dan menggenggam tangan Salwa di atas meja. "Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Aku tahu ibu kadang sulit dipahami, tapi itu bukan berarti dia tidak sayang pada kita." Salwa tersenyum, merasa sedikit lega. "Aku hanya ingin membuat semuanya lancar, Sony. Aku tidak ingin ada masalah antara kita dan ibu." Sony menepuk tangannya lembut. "Aku mengerti. Tapi percayalah, selama kita bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu dalam. Kita bisa jalani semuanya perlahan." Hari itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman kecil dekat apartemen. Udara pagi yang segar dan riang tawa anak-anak di taman membuat Salwa merasa lebih ringan. Ia memegang tangan Sony erat-erat, dan meskipun hati kecilnya masih terasa cemas tentang penilaian mertua, ia mencoba fokus pada saat ini, pada kehangatan yang mereka miliki bersama. Dalam perjalanan pulang, Salwa melihat iklan properti mewah di sepanjang jalan. Ia tersenyum pahit. Meski tahu bahwa rumah mereka sederhana, ia bersyukur memiliki Sony yang setia. Ia tahu bahwa materi bukan segalanya, tapi ia juga sadar bahwa di mata Ibu Sony, segala sesuatunya selalu dinilai dari status sosial dan kekayaan. Malamnya, setelah makan malam yang sederhana tapi menyenangkan, Salwa duduk di sofa sambil menatap jendela. Kota besar dengan lampu-lampunya yang berkilauan memberi kesan indah namun jauh dari kehangatan rumah mertua. Sony duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu Salwa. "Kamu lelah, sayang?" tanya Sony.
Ada sedikit tegang. Tapi tidak apa-apa, jawab Salwa. Aku hanya ingin kita tetap harmonis. Aku tidak ingin konflik dari luar masuk ke rumah kita. Sony mengangguk, menatapnya dengan mata lembut. Aku juga ingin begitu. Jangan khawatir. Sayang, aku selalu di sampingmu, apapun yang terjadi. Salwa tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Meski kehidupan mereka sederhana, ada fondasi kuat berupa cinta dan saling percaya. Namun, Salwa juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Bayangan ketidaksenangan ibu mertua selalu ada, dan suatu hari nanti, mereka harus menghadapi kenyataan itu dengan kepala tegak. Di saat itulah Salwa memutuskan dalam hati, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri, baik, tegas, dan cerdas, tanpa mengorbankan siapa dia sebenarnya. Kehidupan sederhana ini mungkin tampak mudah, tapi bagi Salwa, keteguhan hati dan cinta Sony adalah harta yang paling berharga, yang siap menghadapi segala rintangan, termasuk bayangan sang mertua yang terus mengintai di kejauhan. Suasana sore itu hangat namun tegang di rumah mertua Salwa. Sinar matahari yang menembus jendela besar ruang tamu memantulkan kilau perabot kayu yang megah, seolah menegaskan status sosial keluarga Sony. Salwa duduk di sofa, tangan meremas pelan ujung bajunya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, Sony duduk di sampingnya, tampak santai, tetapi Salwa menangkap garis tipis kekhawatiran di dahinya. Ibu Sony masuk ke ruang tamu dengan langkah mantap. Wajahnya menampilkan senyum ramah namun matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik Salwa. Salwa, kau pasti lelah dengan pekerjaan dan rumah tangga, kan? Tanyanya ringan, suara lembut tapi membawa nada evaluasi. Salwa tersenyum sopan. Tidak terlalu, Bu. Hanya sedikit sibuk di pagi tadi. Ibu Sony duduk di kursi berhadapan dengan mereka, menata tangannya di atas meja kopi yang dipenuhi vas bunga segar. Bagus. Aku senang melihat menantuku tetap energi. Tapi, aku ingin ngobrol sedikit tentang bagaimana aku bilang masa depan Sony. Katanya, suaranya masih terdengar lembut, tapi nada itu membuat Salwa menegang. Sony memandang ibunya, lalu menoleh ke Salwa, mengerutkan alisnya sedikit. Maksud ibu? Ibu Sony menghela napas ringan, seolah menimbang kata-kata. Begini, aku hanya berpikir, mungkin Sony bisa bertemu dengan teman lamaku, putrinya, Dara. Dia wanita baik, berasal dari keluarga mapan. Kau tahu maksudku, kan? Salwa menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi maknanya jelas. Ibu Sony mulai memperkenalkan ide menjodohkan Sony dengan anak temannya. Sony tampak terkejut, menatap ibunya tanpa berkata-kata. Salwa menggenggam tangannya, berusaha memberi isyarat untuk tetap tenang. Bu, maksud ibu, kami kan sudah menikah, ujar Sony perlahan, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Ibu Sony tersenyum tipis, matanya seolah membaca isi kepala Sony. Aku tahu, Nak, tapi ini hanya berbicara. Aku hanya ingin memastikan Sony menemukan pasangan yang sepadan, baik secara karakter maupun status keluarga. Aku tahu kau baik, Salwa, tapi kau juga tahu, keluarga kalian tidak setara dengan keluarga Dara. Salwa menahan napas, hatinya perih. Kata-kata itu tidak hanya menyinggung status sosialnya, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai ancaman kecil di mata mertua. Ia berusaha tersenyum. Aku mengerti, Bu. Tapi aku percaya Sony bisa membuat keputusan sendiri. Ucapnya tegas tapi sopan. Ibu Sony mengangguk, seperti menerima jawaban itu, tapi tatapannya tidak berubah. Ada sesuatu yang dingin di balik senyum ramah itu. Salwa tahu, percakapan ini baru permulaan. Sejak hari itu, Salwa mulai menyadari perubahan kecil dalam sikap mertua. Setiap kali mereka berkunjung, pembicaraan tentang masa depan Sony selalu diselipkan,
kadang berupa komentar ringan seperti, "Sony, apakah kau sudah bertemu dengan teman lamaku?" Atau pertanyaan yang tampak sepele, tapi jelas ada maksud tersembunyi. Suatu malam, Salwa dan Sony duduk di dapur rumah mereka sendiri, membahas kunjungan sore tadi. "Sony, ibu mulai serius tentang putrinya itu," kata Salwa sambil menuang teh hangat. Suaranya lembut, tapi tegang. "Aku bisa merasakannya." Setiap kata yang diucapkan, ada tekanan terselubung. Sony menatap cangkirnya, merenung. "Aku tahu, Salwa, tapi aku tidak ingin membuatmu cemas. Aku tetap mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan hal itu merusak rumah tangga kita." Salwa menggenggam tangannya, menatap mata Sony yang jujur. "Aku percaya padamu, Sony. Tapi aku juga harus mulai berpikir bagaimana menghadapi ibu tanpa menimbulkan pertengkaran." Keesokan harinya, Salwa memperhatikan dengan cermat setiap interaksi ibu mertua. Saat mereka datang berkunjung, Ibu Sony tampak menatap Salwa lebih lama dari biasanya saat menyajikan minuman, dan beberapa kali menyisipkan komentar tentang Dara. "Dara suka memasak juga, loh. Sepertinya dia sangat cocok dengan Sony." Salwa tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaan tersinggungnya. Ia tahu, jika ia bereaksi secara emosional, itu hanya akan menjadi senjata bagi mertua untuk menilai dirinya lebih rendah. Ia harus tetap tenang, strategis, dan memperhatikan Sony. Malam itu, saat Sony membaca buku di ruang tamu, Salwa duduk di sampingnya, menatap lampu yang redup, mencoba merangkai strategi sederhana. "Sony, aku rasa kita harus mulai berbicara tentang batas-batas dengan ibu," ucap Salwa perlahan. Sony menutup bukunya dan menatapnya serius. "Aku setuju. Kita harus jelas tapi tetap hormat. Kita tidak bisa membiarkan ini berkembang menjadi masalah yang lebih besar." Salwa tersenyum tipis. "Aku tahu. Aku akan bersikap cerdas dan hati-hati. Kita harus melindungi rumah tangga kita, tapi tanpa membuat ibu merasa tersinggung." Hari-hari berikutnya diisi dengan tanda-tanda kecil intervensi. Undangan makan malam dengan Dara yang selalu disertai komentar membandingkan, pertanyaan yang terdengar santai tapi menyinggung, bahkan saran halus tentang gaya hidup atau pilihan Sony. Salwa mencatat semua ini dalam hati, merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tekanan tersebut. Meski hati Salwa gelisah, ia merasa bersyukur karena Sony tetap berada di sisinya. Ia sadar, rumah tangga sederhana mereka bisa diuji oleh berbagai tekanan sosial dan ambisi mertua, tapi fondasi cinta dan saling percaya mereka lebih kuat daripada intrik yang mencoba mengusik. Bab ini menjadi titik awal Salwa menyadari bahwa ia harus lebih waspada, tetap tegas, dan bersiap menghadapi rencana-rencana mertua yang mulai mengintai dengan halus. Dan disinilah, di ruang tamu rumah mertua, Salwa meneguhkan hatinya. Ia tidak akan membiarkan apapun mengganggu rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan kesetiaan itu. Minggu itu, Salwa dan Sony menghadiri pertemuan keluarga di rumah teman dekat mertua. Suasana kafe yang digunakan sebagai tempat acara dipenuhi tawa, aroma kopi hangat, dan percakapan ringan. Namun bagi Salwa, setiap senyum dan kata-kata ibu mertua terasa seperti ujian halus yang harus ia hadapi. "Salwa, kau duduk di sebelahku saja, ya?" Ibu mertua memintanya dengan nada ringan yang seolah biasa, tetapi terdengar seperti instruksi. Salwa tersenyum dan menuruti, duduk di kursi dekat ibu mertua. Ia mengamati sekeliling, memperhatikan bagaimana setiap orang tampak nyaman, tapi ada tekanan halus yang selalu hadir dalam interaksi keluarga Sony. Segera, percakapan mulai bergulir, dan Salwa menyadari cara ibu mertua menekankan status sosial secara diam-diam. "Kau tahu, Salwa, Dara baru saja kembali dari luar negeri. Pendidikan dan lingkungannya sungguh berbeda dari kita," kata ibu mertua sambil menyeruput teh. Nada suaranya ringan, namun Salwa menangkap maksud tersirat, menekankan perbedaan status dan materi. Salwa menelan ludah. Ia tahu bahwa komentar itu bukan sekadar basa-basi. "Ya, Bu,
jawabnya dengan sopan, berusaha menahan rasa tersinggung. Sementara itu, Sony duduk di sampingnya, tampak santai namun masih memantau interaksi itu. Ia belum sepenuhnya menyadari niat ibunya yang mulai menekankan perbedaan antara menantunya dan anak temannya. Salwa memperhatikan hal itu, hatinya terasa berat. Tapi ia tahu harus tetap tenang dan bersikap cerdas. Acara itu dilanjutkan dengan obrolan ringan antara tamu. Ibu mertua mulai memperkenalkan topik masa depan Sony. Lagi, menyisipkan komentar tentang Dara. Sony pasti akan senang kalau ada teman yang sepadan dengan latar belakangnya, ya. Salwa menegakkan punggungnya, mencoba menahan rasa kesal. Ia sadar, motif ibu mertua bukan sekadar peduli pada Sony, tetapi menilai berdasarkan materi dan status sosial. Salwa mulai memahami pola perilaku itu. Setiap pujian, komentar, atau pertanyaan yang terdengar ringan selalu menekankan bahwa Salwa dianggap kurang setara. Sambil menyeruput minumannya, Salwa berbisik kepada Sony. "Sony, kau melihat pola ini, kan? Setiap kali ibu berbicara tentang teman yang sepadan, itu berarti dia menilai kita berdasarkan uang dan status." Sony mengangguk perlahan, tampak baru menyadari maksud ibunya. "Aku tahu, Salwa, tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku tetap akan fokus pada kita." Salwa tersenyum tipis. Ia merasa sedikit lega, tapi juga lebih waspada. Dalam hatinya, ia mulai merancang strategi untuk menghadapi ibu mertua tanpa menimbulkan pertengkaran. Setiap kata yang diucapkan ibu mertua harus dianalisis. Setiap senyum dan gesture diperhatikan. Saat jeda acara, mereka berjalan keluar kafe. Angin sore yang sejuk menyapu wajah Salwa, memberi sedikit ruang lega dari tekanan yang terasa seperti beban berat di dalam ruangan. "Sony, kau harus mulai paham bahwa ibu akan selalu melihatku dari sisi kekurangan," kata Salwa dengan lembut. "Aku tidak ingin kita kalah dalam hal ini, tapi kita harus hadapi dengan cara yang tepat." Sony menatapnya penuh perhatian. "Aku mengerti, Salwa. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku percaya padamu, dan aku tahu kau bisa menghadapi ibu dengan cerdas." Salwa menarik napas panjang. Ia sadar, memahami motif mertua adalah langkah pertama untuk melindungi rumah tangga mereka. Ibu mertua tidak hanya peduli pada kebahagiaan Sony, tetapi juga ingin memastikan menantunya sesuai standar yang ia anggap pantas. Kembali ke dalam kafe, ibu mertua menatap Salwa sejenak, seolah menilai reaksi menantunya. "Salwa, kau selalu tenang. Aku senang melihat menantu yang sabar dan lembut," katanya sambil tersenyum. Namun, bagi Salwa, pujian itu terdengar ambigu, pujian yang menyembunyikan evaluasi dan penilaian. Salwa membalas senyum itu dengan sopan, sambil mengatur kata-katanya. "Terima kasih, Bu. Aku selalu ingin menjaga keharmonisan keluarga." Sore itu berlangsung dengan berbagai percakapan halus tentang perbandingan antara Salwa dan Dara. Salwa menyadari bahwa ibu mertua tidak hanya menekankan status, tetapi juga mencoba menimbulkan rasa bersalah dan ketidakamanan dalam dirinya. Di perjalanan pulang, Salwa duduk di samping Sony, memandang keluar jendela mobil. "Aku rasa kita perlu strategi jangka panjang," katanya pelan. "Aku harus tetap sopan dan hormat, tapi juga menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa dianggap remeh." Sony menggenggam tangannya. "Kau benar, Salwa. Kita akan hadapi semuanya dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Aku yakin, lama-lama ibu akan melihat siapa kau sebenarnya." Salwa tersenyum, merasakan sedikit kekuatan dari kata-kata Sony. Meski hati kecilnya masih merasa sakit karena tekanan sosial dan motif materi yang mulai terlihat jelas, ia tahu bahwa dengan kesabaran, kecerdasan, dan dukungan Sony, mereka akan mampu melewati semua rintangan. Saat malam tiba, Salwa menatap pikirannya sebelum tidur. Ia menyadari, memahami motif ibu mertua bukan berarti menyerah,
melainkan langkah awal untuk mengatur strategi menghadapi rencana-rencana tersembunyi yang mungkin akan muncul di masa depan. Dan disitulah, tekadnya semakin kuat. Ia akan menjaga rumah tangga yang dibangun dengan cinta, dan membuktikan bahwa materi atau status sosial tidak akan pernah menentukan nilai seorang wanita. Pagi itu, Salwa berjalan menyusuri trotoar kota besar, menyesuaikan langkah dengan ritme cepat Sony di sampingnya. Udara pagi masih segar, tapi bagi Salwa, ada ketegangan yang terasa berat di pundaknya. Percakapan sore kemarin tentang pertemuan sosial keluarga terus terngiang di pikirannya. Ia sadar, tekanan dari mertua tidak berhenti di rumah mereka. Lingkungan sosial juga mulai menjadi arena drama yang harus ia hadapi. Saat mereka melewati kafe kecil di jalan utama, Salwa menyadari sekelompok wanita yang tampak mengenali mereka. Satu dari mereka tersenyum dan melambaikan tangan. "Salwa." "Hai, lama tidak bertemu," sapa salah satu wanita dengan nada riang, tapi Salwa menangkap sedikit sindiran yang terselip di balik senyum itu. Salwa tersenyum tipis dan mengangguk. "Hai, lama tidak bertemu juga," jawabnya. Namun hatinya terasa perih. Komentar ringan itu, meskipun terdengar sopan, seakan mengingatkan bahwa ia masih berbeda dalam pandangan lingkungan sosial yang menilai status, bukan karakter. Sony menyadari perubahan ekspresi Salwa. Ia menepuk lengan Salwa lembut. "Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Mereka hanya basa-basi," katanya. Salwa menghela napas. "Aku tahu, tapi sulit mengabaikannya. Setiap kata dan senyum seperti mengingatkan aku tentang status kita. Aku merasa selalu dinilai." Hari itu, mereka juga harus mengunjungi kantor Sony untuk urusan pekerjaan. Di sana, beberapa rekan Sony mulai menyinggung topik keluarga secara halus. Salah satunya, teman lama Sony, menatap Salwa dengan senyum tipis. "Wah, Salwa, kalian pasangan yang unik ya. Beda dari yang biasanya aku temui di lingkungan ini." Salwa menahan napas, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Kak," jawabnya. Nada suaranya sopan, tapi hatinya mencatat setiap kata dan intonasi. Ia tahu bahwa komentar itu bukan pujian biasa, melainkan bentuk evaluasi terselubung tentang siapa dirinya di mata orang lain. Sementara itu, Sony sibuk menyiapkan dokumen, tampak tidak terlalu menyadari tekanan sosial yang mulai menumpuk di sekitar Salwa. Namun, Salwa tahu bahwa ia harus tetap waspada, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menjaga nama baik rumah tangga mereka. Keesokan harinya, ibu mertua kembali menunjukkan ketertarikannya pada masa depan Sony dengan cara yang lebih halus tapi tetap menyakitkan. Saat mereka makan siang di rumah teman, ibu mertua berbicara sambil tersenyum. "Salwa, kau tentu tahu, dalam lingkungan ini, memiliki pasangan yang sepadan itu penting, ya?" Salwa menelan ludah, mencoba mengatur napas agar tetap tenang. "Aku mengerti, Bu. Tapi aku percaya Sony bisa menilai yang terbaik untuk dirinya sendiri," jawabnya, sopan namun tegas. Ucapan itu membuat ibu mertua tersenyum tipis, tapi tatapannya tajam. Salwa merasa seperti berada dalam arena uji kesabaran, di mana setiap kata dan senyum harus dianalisis. Ia tahu, tekanan ini tidak akan berhenti selama ia dianggap kurang sepadan secara materi dan status. Malamnya, saat Salwa dan Sony pulang ke apartemen mereka, suasana hati Salwa campur aduk. Ia duduk di sofa, memandangi lampu kota yang berkilauan di luar jendela. "Sony, kadang aku merasa semua orang menilai aku dari yang tidak aku miliki, bukan dari siapa aku sebenarnya," katanya pelan. Sony duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Aku tahu, Salwa, tapi aku tetap mencintaimu apa adanya. Jangan biarkan mereka mengganggu ketenangan kita." Salwa tersenyum tipis, merasa sedikit lega, tapi hatinya masih penuh kegelisahan. Ia menyadari bahwa menghadapi tekanan sosial bukan sekadar soal kesabaran, tapi juga strategi.
Ia harus belajar membaca situasi, memahami motif orang, dan menjaga harga diri tanpa menimbulkan konflik. Keesokan harinya, Salwa memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Ia menghadiri pertemuan komunitas sosial yang diadakan di kantor Sony. Di sana, ia bertemu beberapa orang yang sebelumnya memberikan komentar pedas atau sindiran halus. Alih-alih tersinggung, Salwa memperkenalkan diri dengan sopan, berbicara dengan ramah, dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Beberapa komentar yang biasanya terasa menyakitkan kini bisa ia tangani dengan tenang. Ia menyadari bahwa strategi menghadapi tekanan sosial bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga mengubah persepsi orang terhadapnya melalui sikap, kepercayaan diri, dan ketenangan. Sore itu, Salwa pulang dengan rasa lega. Ia duduk di balkon apartemen sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Sony datang membawa secangkir teh hangat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. "Kau hebat, Salwa. Aku melihat cara kau menghadapi mereka, dan aku bangga padamu," kata Sony tulus. Salwa tersenyum, hatinya terasa hangat. "Aku hanya mencoba bertahan, Sony. Tekanan dari ibu dan lingkungan sosial memang nyata, tapi aku ingin kita tetap kuat bersama." Sony mengangguk, memeluk Salwa dari belakang. "Kita akan hadapi semuanya bersama, Salwa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selama kita tetap saling percaya." Malam itu, Salwa menyadari satu hal penting. Menghadapi tekanan sosial dan komentar pedas bukan soal melawan atau membalas, tapi tentang bagaimana menjaga martabat, tetap tenang, dan membangun fondasi kuat bagi rumah tangga. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan konflik emosional kecil yang muncul setiap hari hanyalah ujian yang harus dilewati dengan bijak. Dengan tekad itu, Salwa menutup matanya malam itu dengan hati sedikit lebih ringan. Ia tahu, meski ibu mertua dan lingkungan sosial terus memberikan tekanan, cinta dan dukungan Sony akan selalu menjadi benteng utama yang melindungi rumah tangga mereka dari segala intrik. Malam itu, Salwa duduk sendiri di ruang tamu apartemen. Lampu hangat menerangi wajahnya yang tampak serius. Di tangannya, secangkir teh masih mengepul, tetapi pikirannya tidak tenang. Selama beberapa minggu terakhir, semua interaksi dengan ibu mertua, baik di rumah maupun pertemuan sosial, semakin menimbulkan rasa curiga yang tidak bisa ia abaikan. Cara mertua memilih calon pengganti Sony, selalu diselipkan komentar tentang darah, membuat Salwa mulai menyadari adanya pola tersembunyi. Ia menatap daftar kontak di ponselnya, mencoba mengingat setiap ucapan dan gestur ibu mertua. Ada satu hal yang mengusik pikirannya. Beberapa nama yang disebut-sebut ibu mertua selalu terkait dengan lingkungan bisnis, perusahaan mapan, atau teman-teman pentingnya. Salwa menutup mata sejenak, mencoba menyusun logika. Mengapa ibu begitu terobsesi dengan status dan materi? Gumamnya dalam hati. Apakah ini hanya soal posisi sosial? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Pikiran itu terus mengganggunya hingga suara ketukan di pintu memecah konsentrasi. "Salwa, kau di sini." Sony masuk sambil menutup pintu. Wajahnya lelah setelah seharian bekerja, tetapi matanya lembut menatap Salwa. "Aku di sini, Sony. Duduk dulu, aku ingin bicara sedikit," ucap Salwa sambil mengisyaratkan kursi di depannya. Sony duduk, menatap Salwa dengan penasaran. "Ada apa, sayang? Kau tampak serius." Salwa meneguk teh hangatnya, mencoba menenangkan diri. Aku mulai menyadari sesuatu tentang ibu. Cara beliau memilih calon pengganti untukmu. Semuanya tampak terlalu terencana, terlalu sempurna menurut standar materi dan status sosialnya. Aku tidak yakin ini hanya soal kepedulian biasa." Sony mengerutkan alisnya. "Maksudmu, ibu ingin aku menikah dengan Dara?" Salwa mengangguk perlahan. "Ya, dan lebih dari itu, ada pola yang membuatku curiga. Setiap orang yang disebut ibu terkait dengan lingkaran bisnis atau teman lamanya.
Aku rasa ini bukan sekadar masalah cinta atau persahabatan, tapi ada kepentingan yang lebih tersembunyi. Sonny menarik napas panjang, tampak sedikit resah. Aku baru menyadari sekarang. Aku selalu berpikir ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi mungkin aku terlalu naif. Salwa tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. Aku tidak ingin kau salah paham. Aku hanya ingin kita sama-sama memahami apa yang sebenarnya terjadi, agar kita bisa melindungi rumah tangga kita dari tekanan yang tersembunyi. Setelah itu, Salwa mengalihkan perhatian pada hal lain yang lebih pribadi, petunjuk tentang ibu kandungnya. Beberapa hari sebelumnya, ia menemukan sebuah amplop lama di antara barang-barang yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Di dalamnya ada dokumen singkat tentang keluarganya, nama ibu kandungnya, dan alamat perusahaan yang tampak familiar. Dengan rasa penasaran yang campur aduk antara gugup dan bersemangat, Salwa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi nomor di dokumen tersebut dan membuat janji untuk bertemu secara pribadi. Hari ini, janji itu harus terlaksana. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Salwa menunggu di pojok ruangan. Ia menatap pintu setiap kali terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Tak lama, seorang wanita berpenampilan elegan masuk. Aura percaya diri dan wibawa yang terpancar dari wanita itu membuat Salwa merasakan sesuatu yang familiar, meski ia belum bisa menjelaskan. "Salwa?" Wanita itu bertanya dengan suara hangat. "Ya, Bu," jawab Salwa sambil berdiri. Wajah wanita itu tersenyum lembut. Aku Salwa. Aku ingin bertemu dengan ibu," ucapnya sedikit gemetar. Wanita itu mengangguk, duduk di depannya. "Aku sudah menunggu. Salwa, aku tahu ini pasti membingungkan bagimu. Tapi aku senang akhirnya kau datang." Percakapan itu membuka banyak pertanyaan yang selama ini tersimpan di hati Salwa. Wanita itu, yang ternyata adalah ibu kandungnya, bercerita tentang masa lalunya, tentang pekerjaan dan bagaimana ia tidak bisa mengurus Salwa sejak kecil karena situasi yang rumit. Namun, secara perlahan, Salwa mulai memahami bahwa kehidupannya yang sederhana dan rendah hati tidak lepas dari identitasnya sendiri. Di sisi lain, ibu kandungnya juga memberi petunjuk tentang koneksi yang mungkin berkaitan dengan orang-orang di lingkungan ibu mertua. Salwa menyadari bahwa dunia yang selama ini ia anggap asing, ternyata memiliki titik-titik temu yang bisa menjelaskan banyak hal, termasuk motif materi ibu mertua yang mulai jelas. Malam itu, pulang ke apartemen bersama Sonny, Salwa duduk termenung di balkon. Ia menatap lampu kota yang berkilau, memikirkan semua informasi baru yang diperoleh. "Sonny," katanya perlahan, "aku rasa kita harus lebih hati-hati. Ada banyak hal yang tersembunyi, dan sekarang aku punya petunjuk baru tentang latar belakangku, dan tentang ibu. Semua ini bisa membantu kita menghadapi ibu dengan lebih cerdas." Sonny menggenggam tangan Salwa. "Aku percaya padamu, Salwa. Kau selalu bisa menemukan jalan meski situasi sulit. Kita akan hadapi semuanya bersama." Salwa menutup mata sejenak, merasakan campuran lega, tegang, dan tekad yang kuat. Ia sadar, menemukan petunjuk tentang ibu kandungnya bukan hanya membuka masa lalu, tapi juga menjadi senjata penting untuk melindungi rumah tangganya dari tekanan ibu mertua yang mulai terasa lebih nyata. Malam itu, Salwa menyadari satu hal, pengetahuan dan kewaspadaan adalah kunci untuk menghadapi intrik yang terselubung. Dengan dukungan Sonny, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya, meski tekanan dan rahasia kecil terus menumpuk di depan mata. Salwa melangkah tergesa-gesa di trotoar kota besar. Udara pagi terasa segar, tetapi pikirannya penuh dengan kecemasan. Ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu seorang klien penting di kafe yang biasa ia gunakan untuk pertemuan pekerjaan. Tanpa sadar, langkahnya melambat ketika melihat seorang wanita duduk di sudut kafe. Wanita itu tampak familiar, dengan aura wibawa dan senyum yang lembut. "Salwa?" Suara itu memanggil.
lembut tapi jelas. Salwa menatap. Jantungnya seolah berhenti sejenak. Wanita itu menatapnya dengan tatapan hangat dan penuh pengertian. "Bu?" gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu mengangguk perlahan. "Aku ibu. Aku tahu ini mengejutkan, tapi aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu." Salwa merasa campur aduk. Ia ingin melangkah lebih dekat, tetapi juga merasa ragu. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mengetahui banyak tentang ibu kandungnya, kecuali melalui cerita singkat dan dokumen yang ditemukan secara tak sengaja. Kini, di hadapannya, wanita itu tampak nyata dan hidup, bukan sekadar bayangan dari dokumen yang pernah ia baca. Bagaimana kau tahu aku di sini?" tanya Salwa. Suaranya gemetar, matanya menatap tajam ke arah wanita itu. "Ibu selalu mengikuti kabarmu, meskipun dari jauh. Aku tahu kau tangguh, mandiri, dan mungkin sedikit bingung dengan semuanya. Aku hanya ingin bicara, tidak lebih," jawab wanita itu lembut. Salwa menelan ludah. Rasanya sulit untuk memutuskan apakah ia harus langsung jujur tentang hidupnya, tentang rumah tangga, atau menjaga rahasia sementara waktu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Banyak hal yang aku tidak mengerti," ucapnya pelan. Wanita itu tersenyum, menatap mata Salwa penuh pengertian. "Tidak apa-apa. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana dulu. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada untukmu. Kau tidak sendirian." Salwa duduk, mencoba menenangkan diri. Ia memandangi wajah wanita itu, mengingat setiap detail yang terasa familiar dan sekaligus asing. Ada sesuatu dalam aura wanita itu yang membuat Salwa merasa aman, tetapi juga menimbulkan rasa cemas. Ia tahu, percakapan ini bisa mengubah segalanya. "Bu, ada satu hal yang ingin aku tanyakan," ucap Salwa akhirnya. Suaranya tegas tapi lembut. "Mengapa ibu tidak pernah mengurus aku sejak kecil?" Wanita itu menghela napas panjang. Wajahnya tampak sedih namun tegar. "Salwa, keadaan saat itu terlalu rumit. Aku memiliki tanggung jawab yang besar, pekerjaan yang menuntut, dan situasi keluarga yang tidak memungkinkan aku membesarkanmu. Aku berharap suatu hari kita bisa memahami semuanya." Salwa menatap cangkir teh di depannya, menahan perasaan campur aduk. Rasanya sakit sekaligus lega mengetahui kebenaran itu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah ia harus menceritakan tentang kehidupannya saat ini? Tentang Sony? Tentang mertua yang mulai menekan rumah tangga mereka? Sony, yang duduk di samping Salwa dengan sikap penuh perhatian, menyadari kegelisahan istrinya. "Salwa, kau boleh jujur. Apapun itu, aku di sini untuk mendukungmu," katanya lembut. Kata-kata Sony memberikan sedikit keberanian bagi Salwa. "Baiklah, aku akan mulai dengan sedikit," kata Salwa. Ia menceritakan secara singkat tentang kehidupan rumah tangganya, tentang Sony, dan tentang ibu mertua yang mulai menekankan perbedaan status dan materi. Ia memilih kata-kata hati-hati, memastikan tidak ada konflik yang muncul dari pengungkapan itu. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan tersenyum lembut. "Aku mengerti, Salwa. Semua yang kau alami, aku bisa memahami. Dan aku senang kau memiliki Sony yang mencintaimu dan mendukungmu. Itu yang paling penting." Salwa menatap wanita itu, hatinya campur aduk. "Bu, aku juga menemukan beberapa dokumen tentang ibu. Aku tidak tahu semua ini benar atau tidak, tapi aku ingin memahami siapa aku sebenarnya." Ibu kandung Salwa tersenyum. Wajahnya bercahaya. "Itu benar, Salwa. Semua yang kau temukan adalah bagian dari identitasku dan keluargamu. Aku ingin kau tahu, segala hal yang terjadi bukan kesalahanmu. Kau layak bahagia, dan aku ingin membantu jika kau mau." Percakapan itu membuka pintu baru bagi Salwa.
Ia mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidupnya yang sebelumnya ia anggap misteri, sekarang memiliki penjelasan. Namun, rahasia tentang ibu kandungnya belum sepenuhnya selesai. Ada koneksi tersembunyi yang mungkin terkait dengan ibu mertua, yang bisa mengubah dinamika rumah tangganya jika ia tahu lebih banyak. Mereka berbicara selama berjam-jam, membahas masa lalu, keluarga, dan kehidupan yang saling bertautan. Salwa merasa lega, tapi juga bingung. Ia belum memutuskan apakah ia harus langsung jujur kepada Sony tentang semua hal yang baru ia pelajari, atau menunggu waktu yang tepat. Saat malam tiba, Salwa dan Sony berjalan pulang. Salwa menatap lampu kota yang berkilauan. "Sony, aku merasa campur aduk. Senang, lega, tapi juga bingung. Ada begitu banyak hal yang harus aku pikirkan dan mungkin rahasia yang harus kita jaga sementara." Sony menggenggam tangannya. "Kita akan hadapi semuanya bersama, Salwa. Apapun rahasia atau masalah yang muncul, kita bisa mengatasinya. Aku percaya padamu." Salwa tersenyum, merasa sedikit ringan. Pertemuan tak terduga ini membuka babak baru dalam hidupnya, menambah ketegangan sekaligus peluang. Ia sadar bahwa dengan informasi baru tentang ibu kandungnya, ia bisa merencanakan langkah lebih cerdas menghadapi tekanan dari ibu mertua, tanpa mengorbankan cinta dan rumah tangganya. Dan di sanalah, di tengah cahaya kota yang berkilauan, Salwa meneguhkan hati. Ia akan tetap kuat, cerdas, dan hati-hati, menjaga rahasia sekaligus membangun fondasi baru untuk masa depan rumah tangganya. Matahari sore baru saja menyinari ruang tamu rumah mertua ketika Salwa dan Sony tiba. Mereka diundang untuk makan malam, namun Salwa sudah bisa merasakan aura berbeda yang menunggu di sana. Ibu Sony tersenyum ramah, tapi ada kilatan tertentu di matanya, kilatan yang selalu muncul saat ia sedang mengatur sesuatu yang penting bagi rencananya sendiri. "Salwa, Sony, senang kalian datang." "Oh, aku pikir ini saat yang tepat untuk memperkenalkan Sony pada Dara, teman lama keluargaku," kata ibu Sony sambil menepuk tangan kecil, mengundang anak temannya masuk. Salwa menahan napas. Dara melangkah masuk, mengenakan pakaian formal, senyum hangat terpancar namun terasa sedikit dibuat-buat. Salwa menatap Sony, yang tampak menegang di kursi sebelahnya. Ada garis ketidaknyamanan di alisnya, yang membuat Salwa tahu, perasaan itu bukan sekadar kebetulan. "Salwa, Sony, ini Dara." "Dara, kenalkan ini menantu saya, Salwa," ujar ibu Sony sambil tersenyum lebar, seakan ingin menegaskan status sosial yang berbeda antara Salwa dan Dara. Salwa tersenyum sopan. "Senang bertemu denganmu, Dara." Dara membalas senyum itu, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang tampak mengamati, menilai. Salwa merasakan sedikit ketegangan yang sulit dijelaskan, bukan hanya dari Dara, tapi juga dari cara ibu mertua mengatur posisi duduk, topik pembicaraan, dan perhatian Sony yang mulai terbagi. Selama makan malam, ibu Sony dengan lihai menyelipkan komentar ringan yang terdengar santai, tapi syarat maksud. "Sony, aku pikir kau akan senang mendengar cerita tentang perjalanan Dara ke luar negeri. Dia punya banyak pengalaman yang bisa menginspirasi kita," katanya sambil tersenyum. Sony mengangguk pelan, mencoba tersenyum, tapi jelas ada ketidaknyamanan yang mulai terlihat. Salwa merasakannya, dan hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah ujian besar bagi rumah tangga mereka. Saat makan malam berlangsung, Salwa mulai merencanakan strategi halus. Ia tahu bahwa langsung melawan ibu mertua akan memicu konflik, sementara diam saja bisa membuat Sony semakin tertekan. Ia memilih untuk tetap hangat dan sopan, menekankan interaksi positif, sambil mengamati setiap gerak-gerik ibu mertua dan Dara. "Dara, aku dengar kau suka memasak. Itu hebat. Aku juga suka mencoba resep baru akhir-akhir ini," kata Salwa dengan suara tenang, mencoba membangun hubungan yang tidak kompetitif, tapi ramah. Dara tersenyum,
sedikit terkejut dengan sikap Salwa yang hangat dan tidak defensif. Oh, benar? Menyenangkan bertemu dengan seseorang yang juga suka memasak. Biasanya orang-orang di lingkunganku cukup formal, jawab Dara sambil menatap Salwa dengan lebih santai. Salwa menahan napas lega. Strategi kecilnya berhasil, mengurangi ketegangan, menjaga Sony tetap nyaman, dan menunjukkan sikap yang elegan tanpa mengesampingkan dirinya sendiri. Namun, setelah makan malam, ketika mereka kembali ke kamar mereka di rumah mertua, Sony menatap Salwa serius. Salwa, aku tidak nyaman dengan cara ibu mengatur semuanya. Rasanya seperti aku sedang diuji, dan aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi, kata Sony dengan suara rendah. Salwa menepuk tangannya lembut. Aku mengerti, Sony. Aku juga merasakannya. Tapi kita harus tetap tenang dan cerdas. Jika kita bereaksi terlalu emosional, ibu justru akan merasa menang. Sony menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kau benar. Tapi kadang aku merasa bersalah, karena aku merasa seperti tidak menghormati ibu kalau aku menolak semua ini. Salwa menggenggam tangannya erat. Sony, menghormati tidak berarti harus tunduk pada semua kehendak. Kita bisa tetap hormat tapi tegas. Kita punya rumah tangga sendiri yang harus kita lindungi. Sony menatap mata Salwa, mencari kekuatan. Aku percaya padamu, Salwa. Kau selalu tahu bagaimana menavigasi situasi sulit. Salwa tersenyum tipis, merasa lega sekaligus waspada. Ia tahu, konflik ini baru permulaan. Pertemuan yang tampak sederhana dengan Dara hanyalah titik awal dari tekanan yang akan terus meningkat, dan ia harus menemukan cara untuk menjaga kestabilan rumah tangga mereka tanpa menimbulkan pertengkaran besar. Di malam itu, Salwa menulis catatan kecil di buku hariannya, merencanakan strategi jangka panjang, bagaimana menghadapi ibu mertua, menekankan kekuatan komunikasi dengan Sony, dan membangun citra dirinya yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia sadar, setiap langkah harus diperhitungkan, setiap kata harus diatur dengan hati-hati. Dan di kamar yang hangat itu, sambil menatap Sony yang mulai tertidur, Salwa meneguhkan hatinya. Konflik rumah tangga mungkin memuncak, tapi dengan ketenangan, kecerdasan, dan strategi halus, ia yakin mereka bisa melewati ujian ini bersama. Rumah tangga mereka tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi semakin kuat menghadapi tekanan dari luar. Salwa duduk di ruang tamu apartemen mereka. Meja di depannya penuh dengan catatan kecil dan dokumen yang baru saja ia susun. Sore itu, sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan bayangan lembut di lantai. Ia menatap rapi tulisan tangannya sendiri, merencanakan langkah demi langkah bagaimana menghadapi tekanan dari ibu mertua tanpa merusak rumah tangga yang telah dibangun dengan cinta. Sony masuk, menatap tumpukan catatan itu dengan rasa ingin tahu. Salwa, kau terlihat serius sekali. Apa yang sedang kau rencanakan? Salwa tersenyum tipis, menutup salah satu catatan. Aku sedang merencanakan strategi. Sony, setelah pertemuan dengan ibu mertua dan Dara, aku sadar kita butuh pendekatan yang lebih cerdas. Tidak bisa hanya bereaksi secara emosional. Sony duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku percaya padamu, Salwa. Kau selalu bisa menemukan cara menghadapi situasi sulit. Tapi apa langkah pertamamu? Salwa menarik napas panjang, menenangkan pikirannya sebelum menjelaskan. Pertama, aku harus memperkuat komunikasi denganmu. Kita harus selalu sepaham tentang setiap langkah. Kedua, aku perlu memahami motivasi ibu lebih dalam. Aku harus tahu mana yang strategi tekanan biasa dan mana yang berpotensi mengganggu rumah tangga kita. Sony mengangguk. Aku mengerti. Jadi kau akan menghadapi ibu tanpa membuatnya merasa tersinggung. Ya, dan itu sangat penting. Jika kita konfrontatif, ibu akan merasa menang dan mungkin semakin keras kepala. Kita harus bekerja dengan hati-hati,
menjaga sopan santun, tapi tetap tegas. Jelas Salwa. Hari berikutnya, Salwa memutuskan untuk bertemu ibu kandungnya di kantor. Ini adalah langkah strategis yang sudah ia pertimbangkan matang-matang. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki informasi lengkap tentang latar belakang dan koneksi ibu kandungnya, yang mungkin bisa menjadi alat atau setidaknya panduan dalam menghadapi mertua. Salwa tiba di gedung modern, berjalan menuju kantor ibu kandungnya. Wanita itu menyambutnya dengan hangat. Mata mereka bertemu, dan ada rasa lega yang muncul di dada Salwa. "Salwa, kau datang tepat waktu. Duduklah," ujar ibu kandung sambil menunjuk kursi di depannya. Salwa duduk, menatap mata ibu kandungnya. "Bu, aku ingin membicarakan beberapa hal tentang hidupku dan juga tentang Ibu Sony. Aku perlu strategi untuk menjaga rumah tangga tetap aman, tapi aku juga ingin tahu pendapat ibu." Ibu kandung tersenyum, menepuk tangan Salwa lembut. "Aku mengerti. Salwa, kau selalu bijak. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama." Percakapan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Salwa dengan cermat menjelaskan situasi dengan ibu mertua, menekankan tekanan yang muncul dari komentar halus, pertemuan sosial, dan agenda tersembunyi tentang calon pengganti Sony. Ibu kandung mendengarkan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan mencatat beberapa hal. "Kau harus tetap tenang, Salwa. Jangan biarkan Ibu Sony menilai kita dari emosi," kata ibu kandung. "Fokusmu pada fakta dan sikap tenang akan membuatmu lebih kuat. Kau harus tahu, kekuatan tidak selalu berasal dari materi atau status, tetapi dari kecerdasan dan ketegasanmu." Salwa menyimak dengan seksama. Ia tahu kata-kata ibu kandung benar. Konfrontasi emosional hanya akan memberikan keuntungan pada ibu mertua. Ia harus menyiapkan strategi halus, menggunakan informasi dari ibu kandung untuk memahami pola dan potensi kelemahan ibu mertua tanpa memperlihatkan niat sebenarnya. "Bu, apakah ada hal tertentu yang harus aku perhatikan terkait jaringan Ibu Sony? Aku rasa memahami lingkarannya bisa membantu kita," tanya Salwa, ingin memastikan langkahnya lebih terukur. Ibu kandung mengangguk. Beberapa teman lama Ibu Sony memiliki kepentingan bisnis dan sosial yang tinggi. Mereka biasanya menekankan status dan materi dalam setiap interaksi. Kau harus tahu, mereka sering menggunakan standar itu untuk menekan orang-orang di sekitar Ibu Sony. Kau harus tetap kuat di posisi sendiri. Jangan terbawa tekanan itu. Salwa mengangguk, mencatat setiap detail. "Aku mengerti, Bu. Jadi langkah pertama adalah memperkuat komunikasi dengan Sony, lalu menghadapi Ibu Sony dengan sikap tenang dan sopan, tapi tegas. Dan aku harus memanfaatkan informasi ini untuk membaca pola tindakan beliau." "Betul. Jangan lupa, Salwa, kadang ketenanganmu sendiri adalah alat paling kuat. Ketika Ibu Sony mencoba menekan atau mengatur, kau tidak perlu bereaksi berlebihan. Hanya tunjukkan bahwa kau memiliki kontrol, tapi tetap hormat," kata ibu kandung menekankan. Salwa tersenyum tipis, merasakan beban sedikit terangkat. Strategi ini tidak hanya soal menghadapi mertua, tetapi juga tentang membangun posisi yang lebih kuat dalam rumah tangganya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap langkah harus diperhitungkan, setiap kata harus dipilih dengan hati-hati. Dalam perjalanan pulang, Salwa merasa lebih percaya diri. Ia tahu tantangan ke depan masih besar, tapi ia sudah memiliki peta strategi, komunikasi dengan Sony yang solid, pemahaman mendalam tentang motivasi mertua, dan informasi dari ibu kandung yang bisa menjadi panduan. Malam itu, sebelum tidur, Salwa menulis catatan tambahan di jurnalnya, merinci skenario dan respons yang mungkin terjadi di pertemuan mendatang dengan ibu mertua. Sony melihatnya dari samping, menggenggam tangannya, dan berkata dengan lembut, "Aku yakin kita bisa menghadapi semuanya, Salwa. Kau selalu tahu jalan terbaik." Salwa menatap Sony, merasa lega sekaligus waspada. Rumah tangga mereka mungkin akan diuji berkali-kali,
tetapi dengan strategi yang matang, komunikasi yang jelas, dan ketegasan yang sopan, ia yakin mereka bisa melewati setiap rintangan tanpa mengorbankan cinta dan keharmonisan mereka. Dan di sanalah, di kamar hangat mereka, Salwa meneguhkan hatinya. Ia akan tetap cerdas, tegas, dan sabar. Strategi ini bukan hanya tentang menghadapi ibu mertua, tetapi juga membangun rumah tangga yang kuat dan tahan terhadap tekanan dari siapapun. Sore itu, Salwa duduk di meja kerja di rumah mereka, menatap dokumen dan catatan yang baru saja ia terima dari ibu kandungnya. Lampu meja menyorot wajahnya yang serius, sementara di tangan kanan ia memegang sebuah benda kecil, sebuah liontin perak berbentuk bunga yang diberikan ibu kandungnya sebagai tanda pertama pertemuan mereka. Liontin itu sederhana, tapi bagi Salwa, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar perhiasan. Itu adalah jembatan antara masa lalu yang belum ia pahami dan masalah yang kini tengah dihadapinya. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali percakapan terakhir dengan ibu kandungnya di kantor. Wanita itu telah bercerita banyak tentang masa lalu Salwa, tentang bagaimana kondisi keluarga, tekanan sosial, dan kesibukan membuatnya harus menyerahkan Salwa ke keluarga angkat. Namun ada satu hal yang membuat Salwa terkejut. Cerita itu diiringi petunjuk tentang orang-orang yang kini berhubungan dengan ibu mertua. "Salwa, benda ini," kata ibu kandungnya saat memberikan liontin itu, "bukan sekadar simbol kasih sayang. Perhatikan dengan hati. Ada hal-hal di masa lalu yang bisa menjadi petunjuk penting untuk masa depanmu. Terkadang hal kecil bisa menjadi kunci memahami orang-orang di sekitarmu, termasuk mereka yang berusaha menekanmu sekarang." Salwa memutar liontin itu di tangannya, mencoba merasakan pesan yang tersembunyi. Ia ingat ucapan ibu kandungnya tentang teman-teman lama ibu mertua, orang-orang yang sering menilai berdasarkan status dan materi. Liontin itu ternyata berasal dari salah satu keluarga besar yang terkait dengan jaringan sosial ibu mertua. Simbol kecil itu mengingatkannya bahwa masa lalu dan masa kini selalu terkait, dan memahami latar belakang orang lain adalah langkah penting untuk melindungi rumah tangganya. Pikiran Salwa melayang pada tekanan yang ia alami selama beberapa minggu terakhir. Komentar halus dari ibu mertua, pertemuan sosial yang terasa menekan, dan strategi terselubung tentang calon pengganti Sony. Kini, dengan liontin itu di tangannya, Salwa mulai menyadari satu hal penting, bahwa simbol atau benda kecil dari masa lalu bisa menjadi alat untuk membaca motif dan pola perilaku. Ia memutuskan untuk menelepon ibu kandungnya untuk memahami lebih banyak. "Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang pernah berada di sekitar ibu. Apakah ada yang bisa aku pelajari dari mereka untuk menghadapi ibu Sony?" Ibu kandungnya menghela napas. Suaranya lembut tapi tegas. "Salwa, kau harus berhati-hati. Beberapa orang di sekitar ibu Sony menekankan status dan materi, dan mereka bisa menimbulkan tekanan terselubung. Namun ada pola yang bisa dipahami jika kau mau memperhatikan simbol, ucapan, dan bahkan benda-benda kecil seperti liontin itu. Jangan remehkan hal-hal kecil. Mereka bisa menjadi peringatan dari masa lalu yang membimbingmu sekarang." Salwa menutup telepon, menatap liontin di tangannya. Setiap lekuk dan ukirannya seolah berbicara, memberikan peringatan halus tentang bagaimana menghadapi tekanan yang akan datang. Ia menyadari, untuk melindungi rumah tangganya, ia tidak hanya membutuhkan strategi langsung, tetapi juga pemahaman mendalam tentang latar belakang sosial dan sejarah ibu mertua. Malamnya, Salwa duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Sony duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Apa yang kau pikirkan, Salwa?" tanyanya dengan suara hangat. "Aku sedang memikirkan masa lalu, dan bagaimana hal-hal kecil bisa menjadi kunci untuk menghadapi masalah sekarang," jawab Salwa. "Liontin ini bukan hanya simbol, tapi juga peringatan. Aku harus memahami hubungan masa lalu ibu mertua dengan orang-orang di sekitarnya. Jika aku bisa membaca pola itu, aku bisa melindungi kita dengan lebih baik." Sony mengangguk pelan. "Aku percaya padamu, Salwa.
Kau selalu bisa membaca situasi lebih baik daripada aku. Dan aku tahu kau akan menemukan jalan untuk menghadapi ibu dengan cerdas. Salwa tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Namun hatinya juga mulai gelisah karena ia menyadari bahwa tekanan dari ibu mertua tidak hanya datang dari komentar dan pertemuan sosial, tapi juga dari jaringan tersembunyi yang mungkin melibatkan teman lama dan koneksi masa lalu yang kini berpotensi memengaruhi keputusan Sony. Keesokan harinya, Salwa kembali ke kantor ibu kandungnya. Kali ini, ia membawa liontin itu, berharap bisa mendapat lebih banyak informasi tentang simbol dan kaitannya dengan jaringan sosial ibu mertua. Ibu kandungnya menyambut dengan senyum hangat, menatap Salwa seolah menegaskan bahwa semua langkah yang diambil adalah bagian dari strategi yang lebih besar. "Salwa, lihatlah ini," kata ibu kandungnya sambil menunjuk catatan lama dan dokumen jaringan sosial. Liontin itu berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh, salah satu yang masih memiliki hubungan dekat dengan ibu Sony. Jika kau memahami makna simbol ini, kau bisa membaca setiap langkah mereka sebelum mereka mengatur sesuatu yang bisa menekanmu. Salwa menatap dokumen dan liontin itu bersamaan, menyadari betapa masa lalu dan masa kini saling terkait. Setiap benda, setiap simbol, bahkan setiap kata yang diucapkan oleh ibu mertua atau orang-orang di lingkungannya kini memiliki makna yang bisa dibaca jika ia teliti. Malam itu, di apartemen mereka, Salwa menulis catatan strategi tambahan. Ia merasa semakin kuat karena memiliki pandangan lebih dalam tentang pola masa lalu yang memengaruhi tekanan sekarang. Liontin itu tetap tergantung di lehernya, pengingat bahwa peringatan dari masa lalu bukan sekadar kenangan, tetapi alat penting untuk melindungi rumah tangga dan membangun masa depan yang stabil. Dan di sanalah, duduk di balkon dengan Sony di sampingnya, Salwa meneguhkan hati, memahami masa lalu bukan hanya tentang mengetahui siapa dirinya, tapi juga tentang menghadapi tantangan masa kini dengan bijak, hati-hati, dan penuh strategi. Liontin itu adalah simbol, dan simbol itu menjadi jendela untuk melihat jalan menuju kemenangan yang tenang dan cerdas. Matahari sore menembus jendela ruang keluarga rumah mertua, menciptakan bayangan lembut di lantai. Salwa dan Sony duduk berhadapan dengan ibu mertua, yang tampak tersenyum ramah namun penuh perhitungan. Ada ketegangan halus di udara, sebuah pertanda bahwa pertemuan ini akan berbeda dari yang biasa mereka alami. "Salwa, kau terlihat cantik hari ini. Aku harap kau menikmati waktu di sini," kata ibu mertua. Nada suaranya terdengar ringan, tapi setiap kata seakan menyimpan penilaian tersembunyi. Salwa menundukkan kepala sebentar, tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Aku selalu senang bisa menghabiskan waktu di sini," jawabnya dengan tenang, menjaga nada suara tetap hangat. Sony, duduk di sampingnya, menatap Salwa dengan mata penuh perhatian. Ia merasakan perubahan kecil dalam cara Salwa berbicara. Ada ketegasan yang sebelumnya tidak ia lihat. "Salwa, apa kau sedang menyampaikan sesuatu secara halus?" bisik Sony, menunduk agar ibu mertua tidak mendengar. Salwa hanya tersenyum tipis, menggenggam tangannya Sony di bawah meja. "Kita lihat saja, Sony. Kadang konfrontasi tidak harus keras. Yang penting kita tetap sopan tapi tegas." Percakapan berlanjut, ibu mertua mulai menyelipkan komentar tentang calon pengganti Sony. Seperti biasa, tapi kali ini Salwa sudah siap. Ia memilih kata-kata dengan cermat, tidak membiarkan nada emosional menguasai. "Bu, aku mengerti kekhawatiran ibu tentang masa depan Sony," kata Salwa perlahan. "Tapi aku percaya setiap orang punya cara masing-masing untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kami berdua sudah menyiapkan rencana dan visi kami sendiri." Ibu mertua mengangkat alis, sedikit terkejut oleh ketenangan Salwa. "Maksudmu, kau menolak saran ibu?" Salwa menatap mata ibu mertua, suaranya lembut tapi tegas. "Bukan menolak, Bu. Hanya ingin menegaskan bahwa keputusan rumah tangga kami akan kami ambil bersama. Aku tetap menghormati ibu, tapi aku juga ingin menjaga keharmonisan rumah tangga kami tanpa tekanan yang berlebihan."
Ada keheningan singkat. Ibu mertua menyesap teh, menatap Salwa dengan tatapan panjang. Ada campuran rasa kaget dan penasaran. Salwa merasakan hal itu, tapi tetap mempertahankan ketenangan. Sony, yang duduk di sampingnya, menepuk tangan Salwa lembut. Salwa, aku kagum. Kau menghadapi ibu dengan cara yang sopan tapi tegas. Aku rasa aku harus belajar darimu, bisiknya. Salwa tersenyum, merasa sedikit lega. Sony, kita harus tetap selaras. Setiap kata dan ekspresi kita penting. Jangan sampai ibu merasa kita tersinggung atau marah. Kita ingin menjaga hubungan baik, tapi tetap menegaskan batas. Percakapan kembali ke topik rumah tangga. Namun ibu mertua tampak lebih berhati-hati dalam menyelipkan komentar. Salwa menyadari perubahan itu. Strategi halusnya berhasil menimbulkan efek psikologis. Ibu mertua mulai menahan diri. Salwa, kau memang berbeda dengan menantu lain yang pernah aku kenal. Kau sopan, tapi aku rasa kau juga memiliki pendirian yang kuat, kata ibu mertua sambil menatap Salwa dengan nada evaluatif. Salwa menundukkan kepala sebentar, tersenyum lembut. Terima kasih, Bu. Aku percaya komunikasi yang baik dan saling menghormati adalah kunci rumah tangga yang harmonis. Sony menghela napas lega. Ia merasakan tekanan di ruang itu berkurang, dan melihat Salwa mampu menavigasi situasi sulit dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, hatinya tetap waspada. Ia tahu ibu mertua bisa saja mengatur strategi baru di pertemuan berikutnya. Setelah beberapa menit, ibu mertua menutup pembicaraan dengan nada ringan. Baiklah, aku rasa kita sudah membicarakan cukup banyak. Tapi Salwa, aku ingin kau selalu ingat, rumah tangga adalah tanggung jawab besar, dan kau harus selalu menjaga keharmonisan dengan bijak. Salwa mengangguk. Aku mengerti, Bu. Terima kasih atas sarannya. Aku akan selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Saat mereka pulang ke apartemen, Sony menatap Salwa dengan campuran kekaguman dan rasa ingin tahu. Salwa, bagaimana kau bisa tetap tenang menghadapi ibu? Aku merasa agak curiga, tapi juga lega melihat kau menangani semuanya. Salwa tersenyum tipis. Ini soal strategi. Sony, aku belajar dari pengalaman dan juga petunjuk dari ibu kandungku. Setiap kata, setiap ekspresi, semuanya harus diperhitungkan. Kita bisa tegas tanpa marah, menjaga harga diri tanpa menyinggung. Itu kuncinya. Sony menggenggam tangan Salwa erat. Aku bangga padamu, Salwa. Kita akan bisa menghadapi ibu dengan cara ini. Aku merasa lebih tenang karena kau di sisiku. Salwa menatap Sony, merasakan kehangatan yang menenangkan hatinya. Ia tahu, konfrontasi kecil ini hanyalah langkah awal dari strategi panjang yang harus dijalani. Tekanan dari ibu mertua mungkin akan terus muncul, tetapi dengan ketenangan, kecerdasan, dan koordinasi dengan Sony, Salwa yakin mereka bisa menjaga rumah tangga tetap harmonis tanpa kehilangan kontrol. Di malam yang tenang itu, Salwa duduk di balkon apartemen, memandangi cahaya kota yang berkilauan. Ia merasakan satu hal penting. Konfrontasi tidak harus keras untuk efektif. Kadang, ketenangan dan ketegasan yang dibungkus dalam sopan santun bisa lebih kuat daripada kemarahan terbuka. Dan di sana, dengan Sony di sampingnya, Salwa meneguhkan hati, rumah tangga mereka akan tetap kokoh, dan setiap tekanan dari luar bisa dihadapi dengan strategi cerdas dan hati yang tegar. Malam itu, apartemen Salwa terasa hening. Lampu-lampu kota di luar jendela berkilau lembut, tapi di dalam, suasana lebih tegang daripada biasanya. Salwa duduk di sofa, menatap Sony yang tampak penasaran. Ia tahu ini saat yang tepat untuk menceritakan rahasia terbesar yang selama ini ia simpan, identitas ibu kandungnya. Sony, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting, kata Salwa, suaranya lembut tapi serius.
Ia menarik napas panjang, menyiapkan diri menghadapi reaksi suaminya. Sonny menatapnya dengan mata penuh perhatian. Apa itu? Sayang? Kau terlihat serius sekali. Salwa memegang tangan Sonny, menatap matanya. Aku ingin kau tahu tentang ibu kandungku. Selama ini aku menyimpan rahasia ini, tapi sekarang aku merasa kau harus tahu karena ini penting untuk kita. Ibu kandungku bukan sembarang orang. Beliau adalah bos dari keluarga teman Ibu Sonny, yang selama ini Ibu Sonny pakai sebagai alasan untuk mencoba menjodohkanmu dengan anak temannya. Sonny terdiam. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka. Apa maksudmu? Selama ini Ibu Sonny, dia menilai kita dari status dan materi. Tapi, ibu kandungmu, dia? Ya, jawab Salwa. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Ibu Sonny begitu menekankan materi dan status. Dia tidak tahu hubungan masa lalu ini, dan itulah yang membuat tekanan terhadap kita terasa begitu tidak adil. Sonny menunduk, mencoba mencerna semua informasi itu. Jadi semua komentar, semua pertemuan yang membuatku tidak nyaman, itu karena Ibu Sonny tidak tahu ibu kandungmu memiliki posisi yang lebih tinggi dari anak temannya. Salwa mengangguk. Betul. Aku takut memberitahumu lebih awal karena aku tidak ingin membingungkanmu. Tapi sekarang kau tahu, kita bisa menghadapi Ibu Sonny dengan perspektif yang berbeda. Kita punya posisi yang tidak boleh diremehkan, bahkan oleh beliau. Sonny menarik napas panjang, perlahan mengangkat wajahnya. Ada campuran kekaguman dan kemarahan yang samar di matanya. Aku merasa bersalah. Selama ini aku terlalu naif, mengikuti semua tekanan tanpa mempertanyakan motif ibu. Aku bahkan sempat merasa Salwa kurang. Tapi sekarang aku sadar kesalahan itu bukan pada kita, tapi pada tekanan yang Ibu Sonny ciptakan. Salwa tersenyum tipis, menepuk tangan Sonny. Tidak apa-apa, Sonny. Yang penting kita sekarang sepaham. Aku ingin kita menghadapi semuanya bersama, dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Malam itu, mereka duduk berdua, berbicara panjang lebar. Salwa menjelaskan bagaimana ia mengetahui identitas ibu kandungnya, termasuk petunjuk dari liontin perak yang diberikan ibu kandungnya, dokumen lama, dan percakapan sebelumnya yang membantunya memahami jaringan sosial ibu mertua. Sonny mendengarkan dengan seksama. Setiap kata membuatnya semakin menyadari betapa ia telah salah menilai situasi dan meremehkan Salwa. Salwa, aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti semua teka-teki selama ini baru saja tersusun menjadi satu, kata Sonny akhirnya, suaranya penuh emosi. Salwa menggenggam tangan Sonny erat. Kau tidak perlu berkata apa-apa, Sonny. Yang penting sekarang adalah kita fokus pada rumah tangga kita, menghadapi Ibu Sonny dengan sikap tegas tapi tetap sopan. Kita punya informasi yang bisa membantu kita menghadapi setiap tekanan. Sonny tersenyum. Meski masih ada rasa campur aduk. Aku janji, Salwa, mulai sekarang aku akan lebih mempercayaimu, lebih memahami cara kau menghadapi semua ini. Kita tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Ibu Sonny, mengganggu keharmonisan kita. Salwa merasakan lega yang luar biasa. Rahasia terbesar yang selama ini ia simpan kini tidak lagi menjadi beban. Justru, pengungkapan itu menjadi alat untuk memperkuat hubungan mereka. Ia sadar, kepercayaan Sonny adalah fondasi utama untuk menghadapi strategi ibu mertua yang mungkin akan semakin halus dan terselubung. Mereka berbicara hingga larut malam, merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan kepala dingin. Salwa menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, kesabaran dalam menghadapi tekanan, dan penggunaan informasi strategis untuk menahan pengaruh ibu mertua tanpa konflik terbuka. Sonny mendengarkan dengan seksama, menanyakan pertanyaan kritis yang menunjukkan bahwa ia mulai berpikir lebih matang tentang setiap keputusan. Saat malam semakin larut, Sonny menarik Salwa ke pelukannya. Terima kasih.
Salwa, aku merasa lebih kuat karena kau ada di sisiku. Aku akan belajar dari cara kau menghadapi Ibu Sony. Aku percaya kita bisa melewati semua ini bersama. Salwa menutup mata, merasakan kehangatan yang menenangkan hatinya. Kita akan melewati semuanya, Sony. Dan kali ini, kita punya kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Pengetahuan tentang masa lalu, dan keyakinan untuk menghadapi setiap tekanan dengan bijak. Di sana, di ruang yang sunyi, mereka merasakan perubahan besar dalam dinamika rumah tangga mereka. Rahasia yang terungkap bukan hanya menghapus rasa curiga, tapi juga memperkuat ikatan emosional dan strategi mereka. Salwa tahu, dari sini rumah tangga mereka akan lebih tangguh menghadapi setiap rintangan, termasuk tekanan ibu mertua yang selama ini terasa tak terkalahkan. Dan malam itu, dengan lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, Salwa meneguhkan hati. Rahasia yang diungkapkan bukan akhir dari cerita, tapi awal dari babak baru, di mana mereka memiliki kekuatan, strategi, dan kepercayaan satu sama lain untuk menghadapi semua intrik yang mungkin muncul. Salwa menatap secangkir kopi hangat di tangannya. Matanya tetap fokus pada catatan yang tersebar di meja kafe. Sony duduk di seberangnya. Wajahnya serius namun penuh tekad. Ini bukan sekadar pertemuan santai. Hari itu mereka merancang strategi untuk menghadapi ibu mertua dengan langkah yang cermat, terukur, dan logis. Salwa, aku masih kagum bagaimana kau menghadapi semua tekanan itu dengan tenang. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa sebaik itu, ucap Sony, mencondongkan tubuh ke depan. Salwa tersenyum tipis. Sony, ini bukan soal kemampuan atau keberanian saja. Ini soal strategi. Kita harus membaca situasi, memahami motif ibu, dan merencanakan langkah yang membuat kita tetap tegas tanpa menimbulkan konflik terbuka. Sony mengangguk, menatap catatan yang Salwa buat. Oke, jadi kita mulai dari mana? Salwa meletakkan cangkir kopi, menarik napas panjang, dan mulai menjelaskan rencananya. Pertama, kita perlu memperkuat posisi kita dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Aku sudah berbicara dengan ibu kandungku, dan semua informasi tentang jaringan sosial Ibu Sony bisa kita gunakan. Kita tahu siapa yang memiliki pengaruh, siapa yang cenderung menilai berdasarkan status, dan apa yang biasanya menjadi motivasi ibu. Sony mendengarkan dengan serius. Jadi, langkah pertama adalah menganalisis jaringan sosial Ibu Sony, agar kita bisa membaca pola sebelum dia bertindak. Betul, jawab Salwa. Kita tidak bisa bereaksi terhadap setiap komentar atau tekanan. Reaksi spontan hanya akan memberi ibu kesan bahwa kita terpengaruh. Sebaliknya, kita harus proaktif, memilih kata dan tindakan dengan cermat. Mereka melanjutkan diskusi, menyusun beberapa skenario yang mungkin terjadi. Salwa menekankan bahwa mereka harus selalu satu suara, menjaga komunikasi internal yang kuat, dan menyiapkan respons yang sopan namun tegas terhadap setiap manuver ibu mertua. Contohnya, kata Salwa, menunjuk catatan, jika Ibu Sony mencoba mengatur pertemuan atau mengundang kita ke acara yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menekankan perbedaan status, kita bisa menanggapinya dengan sopan tapi mengubah arah pembicaraan. Kita tetap hadir, tapi tidak memberikan ruang untuk tekanan terselubung. Sony mengangguk. Aku mengerti. Kita harus tetap terlihat kooperatif, tapi sebenarnya kita yang mengontrol arah interaksi. Ya, jawab Salwa. Itu baru langkah pertama. Kedua, kita harus memastikan Ibu Sony tahu, meskipun tidak eksplisit, bahwa kita memiliki dukungan dan informasi yang kuat. Hal ini bukan untuk menakutinya, tapi membuatnya sadar bahwa setiap usaha manipulatif akan kita baca dan tangani dengan bijak. Sony tersenyum tipis, perlahan mulai memahami strategi Salwa. Jadi kita akan bermain cerdas, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan pengetahuan. Aku suka ini. Rasanya seperti kita memiliki senjata rahasia. Salwa tersenyum,
tapi sorot matanya serius. Senjata ini adalah informasi dan strategi. Sonny, kita harus hati-hati. Langkah kita harus logis dan konsisten. Tidak ada kebetulan ekstrim. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya pengelolaan situasi yang tepat dengan cara yang elegan. Setelah itu, mereka membahas kemungkinan pertemuan formal dengan ibu kandung Salwa yang bisa digunakan sebagai referensi sosial tanpa membuat ibu mertua merasa tersinggung. Salwa menjelaskan bahwa pertemuan itu harus dirancang seolah kebetulan alami, tapi tujuannya adalah memberi sinyal bahwa ia memiliki posisi dan koneksi yang kuat, sehingga tekanan ibu mertua menjadi kurang efektif. Ini bukan tentang mengintimidasi, kata Salwa, menekankan. Ini tentang memberi kesan yang tepat, agar ibu sadar bahwa rumah tangga kita punya fondasi kuat. Dengan begitu, setiap tekanan yang dia ciptakan akan kehilangan efektivitasnya. Sonny mengangguk, tersenyum. Aku merasa lebih tenang sekarang. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari semua intrik ibu. Kita bisa menghadapinya bersama, dengan kepala dingin dan strategi matang. Salwa menutup catatan, menatap Sonny penuh keyakinan. Sonny, kita akan melewati semua ini dengan cara yang cerdas. Rumah tangga kita tidak hanya akan bertahan, tapi juga menjadi lebih kuat menghadapi tekanan dari luar. Ini adalah strategi jangka panjang, dan kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Mereka duduk diam beberapa saat, menikmati kopi sambil merasakan kedekatan baru yang terbentuk dari pemahaman dan kerjasama. Ada kepastian yang berbeda, tidak lagi ketakutan atau kebingungan. Strategi yang matang memberi mereka rasa kontrol, sekaligus keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi ibu mertua tanpa konflik terbuka, dengan elegan dan logis. Saat malam menurun, Salwa menatap cahaya kota yang berkilau di luar jendela kafe. Hatinya tenang, tapi waspada. Ia tahu langkah pertama dari strategi ini harus segera diterapkan, dan ia siap. Dengan Sonny di sisinya dan dukungan ibu kandung yang tersembunyi namun strategis, Salwa yakin rumah tangganya bisa menghadapi tekanan ibu mertua tanpa kehilangan keharmonisan dan harga diri. Dan di sana, duduk berdua, mereka meneguhkan tekad. Langkah-langkah berikutnya akan dilakukan dengan cerdas, terukur, dan penuh perhitungan, menyiapkan rumah tangga mereka untuk menghadapi setiap ujian yang mungkin datang dari luar. Suasana rumah mertua terasa tegang sejak Salwa dan Sonny tiba. Ruang tamu yang biasanya hangat kini dipenuhi aura formalitas yang kaku. Ibu mertua menyambut mereka dengan senyum yang sedikit dibuat-buat, sementara anak temannya, Dara, duduk di sofa dengan tatapan ramah tapi penuh perhatian. Salwa menatap sekelilingnya, merasakan ketegangan yang sudah ia prediksi, namun ia menenangkan diri. Ini saatnya menerapkan strategi yang telah direncanakannya bersama Sonny. Salwa, Sonny, senang kalian datang. Aku pikir kita bisa berbincang santai sejenak sambil menikmati teh, ujar ibu mertua. Suaranya terdengar ringan, tetapi Salwa menangkap nada evaluatif di balik kata-kata itu. Salwa tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Kami senang bisa datang. Sonny duduk di samping Salwa, menatapnya dengan tatapan mendukung. Salwa, kau siap? Bisiknya pelan. Salwa mengangguk, menggenggam tangannya Sonny di bawah meja. Tenang saja. Kita hadapi ini dengan cerdas. Percakapan dimulai ringan, tentang cuaca dan kabar keluarga. Namun tidak lama kemudian ibu mertua mulai menyinggung topik yang selama ini menjadi titik tekanan, masa depan Sonny dan calon pengganti. Sonny, aku pikir kau sebaiknya mempertimbangkan bagaimana kehidupanmu nanti, terutama dengan pertimbangan status sosial dan koneksi keluarga, katanya sambil menatap Salwa dan tersenyum tipis. Salwa menarik napas, menyiapkan kata-katanya. Bu, aku memahami kekhawatiran ibu. Tapi aku dan Sonny sudah membicarakan masa depan kami secara matang. Kami ingin membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya standar sosial atau tekanan eksternal.
Ibu mertua mengerutkan alis, sedikit terkejut oleh ketenangan dan ketegasan Salwa. "Maksudmu, kau menolak saran ibu?" Salwa menatap matanya. Suaranya tetap lembut tapi tegas. "Bukan menolak, Bu. Hanya menegaskan bahwa keputusan rumah tangga kami adalah tanggung jawab kami berdua. Kami tetap menghormati ibu, namun kami juga ingin menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa tekanan yang berlebihan." Dara, yang duduk di sofa seberang, tersenyum tipis. "Aku rasa itu cara yang bijak." Salwa jelas memikirkan rumah tangganya dengan matang. Sony menatap Salwa kagum. Ia merasa lega melihat Salwa mampu mengontrol situasi. "Salwa, kau hebat. Aku tidak tahu apakah aku bisa setenang itu," bisiknya. Salwa tersenyum tipis, menepuk tangan Sony dengan lembut. "Sony, yang penting kita tetap sepaham. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi menjaga keseimbangan dan komunikasi. Kita hadapi ini bersama." Ibu mertua meneguk teh, menatap Salwa lama sebelum akhirnya menghela napas. "Baiklah, aku mengerti. Tapi kau harus tahu, sebagai orang tua, aku hanya ingin yang terbaik untuk Sony. Aku ingin rumah tangga kalian tetap harmonis." Salwa mengangguk sopan. "Kami juga ingin itu, Bu. Dan dengan komunikasi terbuka seperti ini, aku yakin kita bisa menjaga keharmonisan tanpa menimbulkan konflik." Percakapan berlanjut, namun kini lebih lancar. Salwa berhasil menjaga dialog tetap sopan, mengalihkan tekanan dengan cerdas tanpa menyinggung ibu mertua. Setiap komentar atau sugesti terselubung yang diucapkan ibu mertua dijawab dengan ketenangan, dan Sony pun mulai terbuka, menambahkan pendapatnya dengan cara yang tenang dan logis. Di tengah diskusi, ibu mertua tersenyum tipis, seolah menyadari bahwa strategi manipulatifnya tidak efektif lagi. "Salwa, aku kagum. Kau mampu menyeimbangkan hormat dan ketegasan. Rasanya berbeda dengan menantu lain yang pernah aku kenal," ujarnya. Salwa tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Aku percaya setiap hubungan, termasuk hubungan dengan mertua, bisa lebih baik jika dibangun atas rasa saling menghormati dan komunikasi terbuka." Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang lebih ringan daripada awal. Ibu mertua tampak menahan diri dari komentar yang biasanya menimbulkan ketegangan, sementara Salwa dan Sony merasa lega karena berhasil menyampaikan pesan mereka tanpa konflik terbuka. Dalam perjalanan pulang, Sony menggenggam tangan Salwa erat. "Salwa, aku tidak percaya. Kita berhasil menghadapi ibu dengan kepala dingin. Aku merasa lebih percaya diri sekarang, dan aku bangga padamu." Salwa tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang hangat. "Sony, ini bukan tentang kemenangan kita, tapi tentang menjaga rumah tangga tetap harmonis sambil menunjukkan batas yang jelas. Kita baru memulai, tapi langkah pertama ini sudah sangat penting." Malam itu, di apartemen mereka, Salwa menulis catatan refleksi. Ia mencatat setiap respons, setiap komentar, dan setiap strategi kecil yang berhasil membuat ibu mertua menahan diri. Ia tahu, tantangan berikutnya akan datang, tapi pengalaman hari itu memberi mereka fondasi kuat untuk menghadapi intrik atau tekanan berikutnya dengan lebih bijak. Dan di sana, duduk bersama Sony, Salwa meneguhkan hati, menghadapi mertua tidak harus selalu penuh pertengkaran. Dengan kecerdikan, ketenangan, dan komunikasi yang jelas, konflik terbuka pun bisa diselesaikan secara elegan, tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga yang telah mereka bangun. Pagi itu, rumah mertua terasa hangat dan damai. Cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, menciptakan suasana yang jauh berbeda dari ketegangan yang beberapa minggu terakhir mewarnai setiap kunjungan Salwa dan Sony. Aroma kopi dan sarapan sederhana memenuhi udara, namun yang lebih penting, suasana hati setiap orang tampak lebih ringan dan tenang. Salwa duduk di sofa, menatap Sony yang sedang membantu menata meja. Ia merasa lega,
Semua yang terjadi belakangan ini telah mengajarkan mereka banyak hal tentang komunikasi, kesabaran, dan strategi cerdas dalam menghadapi tekanan. Salwa, aku merasa kita berhasil, kata Sony sambil menatapnya penuh rasa syukur. Ibu sepertinya mulai menerima kenyataan, dan bahkan Dara juga lebih santai sekarang. Salwa tersenyum lembut. Iya, Sony, tapi ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang memastikan rumah tangga kita dihormati, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan ibu. Aku senang kita bisa mencapai titik ini tanpa pertengkaran besar. Belum lama mereka selesai berbicara, ibu mertua masuk ruang tamu dengan senyum tipis, namun kali ini terasa lebih hangat. Salwa, Sony, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku melihat bagaimana kalian berdua menjaga komunikasi dan saling menghormati. Aku harus mengakui, selama ini aku terlalu fokus pada status dan koneksi sosial sehingga kadang menimbulkan tekanan yang tidak perlu. Salwa menundukkan kepala, tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Kami juga belajar banyak dari pengalaman ini. Aku memahami kekhawatiran ibu, dan aku harap kita bisa melanjutkan hubungan yang lebih baik dan harmonis. Sony ikut tersenyum, merasakan lega yang luar biasa. Aku juga merasa lebih tenang sekarang. Aku belajar dari Salwa, dan aku rasa kita bisa menjaga rumah tangga kita dengan lebih kuat, sambil tetap menjaga hubungan dengan keluarga ibu. Dara, anak teman mertua, ikut berbicara dengan nada ramah. Salwa, aku harus mengakui, aku salah menilaimu sebelumnya. Aku melihat bagaimana kau menghadapi ibu dan Sony dengan ketenangan dan kecerdikan. Aku belajar banyak dari sikapmu. Salwa tersenyum hangat. Terima kasih, Dara. Aku percaya setiap orang bisa belajar dari pengalaman, termasuk kita semua. Yang penting adalah saling menghormati dan memahami. Ibu mertua duduk di sofa, menatap Salwa dengan mata yang lebih lembut. Salwa, aku ingin kau tahu, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan Sony dan keharmonisan rumah tangga kalian lebih penting daripada sekadar status atau hubungan sosial. Aku merasa lega melihat kalian tetap teguh namun sopan menghadapi tekanan. Aku belajar banyak dari cara kalian menangani situasi ini. Salwa menunduk sebentar, merasa haru. Terima kasih, Bu. Aku percaya hubungan yang baik bisa dibangun melalui komunikasi yang jelas dan pengertian. Aku senang kita bisa mencapai titik ini bersama-sama. Sony menggenggam tangan Salwa, menatap ibu mertua dengan lembut. Ibu, aku juga ingin berterima kasih. Aku belajar banyak tentang kesabaran dan pentingnya komunikasi. Aku harap ke depannya kita bisa saling mendukung tanpa ada tekanan yang berlebihan. Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku rasa ini pelajaran berharga bagi kita semua. Aku harus belajar melihat rumah tangga dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya berdasarkan apa yang aku anggap penting. Aku berterima kasih karena kalian mengajarkan hal itu padaku. Suasana semakin hangat ketika mereka semua duduk bersama, menikmati sarapan dan percakapan santai. Tidak ada komentar terselubung, tidak ada tekanan halus, hanya interaksi yang tulus dan penuh pengertian. Salwa menatap Sony, merasa lega karena mereka berhasil mempertahankan keseimbangan rumah tangga dan sekaligus membangun jembatan baru dengan ibu mertua dan Dara. Dara tersenyum sambil menyeruput kopi. Aku senang kita bisa berbicara seperti ini. Salwa, kau menginspirasi banyak hal tentang cara menghadapi situasi sulit dengan bijak. Aku merasa lebih tenang sekarang, dan aku menghargai cara kalian berdua menangani semuanya. Salwa membalas senyum Dara, merasa hangat. Terima kasih, Dara. Aku percaya setiap orang bisa belajar dari pengalaman, dan yang penting adalah kita tetap menghormati satu sama lain. Ibu mertua menepuk tangan Salwa lembut. Salwa, aku belajar banyak darimu. Aku akan berusaha lebih memahami dan mendukung kalian berdua tanpa menimbulkan tekanan yang tidak perlu.
Ini adalah perubahan penting bagiku. Sony menatap Salwa penuh kekaguman. Salwa, aku bangga padamu. Kita berhasil menjaga keharmonisan, menghadapi tekanan, dan bahkan membuat ibu mulai melihat dari perspektif yang berbeda. Ini semua berkat cara kau menghadapi situasi dengan cerdas dan hati-hati. Salwa tersenyum tipis, merasakan kebahagiaan yang hangat. Ia tahu, proses ini tidak mudah, tetapi setiap langkah, setiap strategi, dan setiap komunikasi yang ia lakukan berhasil membawa mereka ke titik penyelesaian. Rumah tangga mereka kini tidak hanya aman, tetapi juga lebih kuat karena mereka belajar menghadapi tekanan dengan kecerdikan, ketenangan, dan pengertian. Di akhir pertemuan, mereka semua berdiri, saling berjabat tangan, dan tertawa kecil bersama. Ada rasa lega, ada rasa damai, dan yang paling penting, ada rasa saling menghormati yang kini mengalir di antara mereka. Salwa menatap Sony, merasa yakin, konflik yang mereka hadapi bukan sekadar ujian, tapi juga pelajaran berharga yang membuat mereka tumbuh sebagai pasangan dan individu. Dan di sana, di rumah yang kini terasa lebih hangat, Salwa meneguhkan hati. Setiap konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jujur, strategi yang cerdas, dan pengertian yang tulus. Mereka semua telah belajar, berkembang, dan akhirnya menemukan keseimbangan yang harmonis. Pagi itu, apartemen Salwa dan Sony dipenuhi cahaya hangat matahari yang menembus jendela besar. Suasana rumah terasa damai dan nyaman, berbeda dari ketegangan yang pernah mereka alami selama beberapa bulan terakhir. Salwa sedang menyiapkan sarapan sederhana, sementara Sony duduk di meja, menikmati secangkir kopi dan tersenyum menatap aktivitas istrinya. Salwa, rasanya luar biasa bisa bangun pagi dengan suasana tenang seperti ini, ucap Sony sambil menyesap kopi. Aku tidak lagi merasa tertekan atau khawatir akan komentar orang lain. Rumah tangga kita terasa aman dan harmonis. Salwa tersenyum, menyusun piring di meja. Aku juga merasa begitu. Sony, semua yang terjadi belakangan ini, mulai dari tekanan ibu Sony hingga strategi yang kita terapkan, semuanya membuat kita belajar banyak tentang kesabaran, komunikasi, dan pentingnya memahami satu sama lain. Sony menatap mata Salwa dengan hangat. Aku kagum padamu. Kau berhasil menjaga keseimbangan, tetap tenang menghadapi ibu mertua, dan memastikan aku selalu merasa didukung. Aku belajar banyak darimu. Salwa menepuk tangan Sony dengan lembut. Kita belajar bersama. Sony, tidak hanya aku, tapi kita berdua. Rumah tangga itu tentang kerjasama, saling memahami, dan menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Aku senang kita bisa sampai di titik ini. Beberapa jam kemudian, telepon Salwa berdering. Itu ibu kandungnya. Salwa tersenyum, menekan tombol angkat. Halo, Bu. Apa kabar? Ibu baik. Salwa, aku hanya ingin mendengar kabar kalian berdua. Aku senang melihat kalian hidup harmonis. Aku tahu prosesnya tidak mudah, tapi kalian berhasil melewati semuanya dengan bijak, ujar ibu kandungnya, suara hangat dan lembut. Kami berdua beruntung memiliki bimbingan dan pengalaman yang ibu berikan sebelumnya. Bu, semua strategi dan nasihat dari ibu sangat membantu kami menghadapi tekanan dari luar, kata Salwa, matanya berbinar dengan rasa syukur. Sony tersenyum, mendengarkan percakapan itu. Ia merasa lega mengetahui bahwa ibu kandung Salwa tetap menjadi dukungan penting dalam kehidupan mereka, tanpa harus muncul sebagai pengaruh dominan atau menimbulkan konflik baru. Tidak lama setelah itu, bel rumah berbunyi. Sony membuka pintu dan mendapati ibu mertua berdiri dengan senyum hangat. Salwa, Sony, aku mampir sebentar. Aku hanya ingin melihat kalian dan mengatakan bahwa aku senang melihat kalian hidup harmonis. Aku juga ingin meminta maaf jika selama ini aku terlalu menekankan status dan koneksi. Aku belajar banyak dari kalian berdua. Salwa tersenyum hangat. Terima kasih, Bu.
Aku senang ibu mau memahami perspektif kami. Itu sangat berarti bagi kami. Sony menatap ibu mertua, merasa lega. Aku juga merasa senang. Bu, hubungan kita sekarang terasa lebih ringan dan positif. Aku percaya ini adalah awal yang baik untuk kita semua. Ibu mertua mengangguk. Benar, Sony. Aku senang kita bisa menemukan keseimbangan. Aku juga ingin menjalin hubungan yang lebih hangat dengan Salwa, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Dara, yang ikut menemani ibu mertua, tersenyum dan menambahkan, aku juga merasa lega. Aku melihat bagaimana kalian berdua menangani konflik dengan cerdas. Itu membuatku belajar banyak tentang kesabaran dan komunikasi. Salwa menatap mereka semua, merasakan hangatnya suasana keluarga yang kini mulai terjalin dengan lebih baik. Aku senang kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Hubungan keluarga bukan hanya tentang kedekatan, tapi juga tentang saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain. Sony menggenggam tangan Salwa, menatap matanya dengan lembut. Salwa, aku merasa kita telah tumbuh bersama. Kita berhasil menjaga keharmonisan, menghadapi tekanan, dan bahkan membantu keluarga memahami cara yang lebih sehat untuk berinteraksi. Aku bangga padamu. Salwa tersenyum tipis, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Aku juga bangga padamu, Sony. Semua ini adalah hasil kerja sama kita. Rumah tangga kita kuat karena kita saling mendukung, memahami, dan belajar dari pengalaman. Seiring sore menurun, mereka duduk bersama di balkon, memandang lampu kota yang mulai berkilauan. Angin sepai-sepau membawa ketenangan, seolah menegaskan bahwa masa lalu yang penuh tekanan kini digantikan dengan kehidupan baru yang harmonis. Salwa menunduk sebentar, memegang tangan Sony. Ini adalah awal yang baru. Sony, kita punya fondasi yang kuat, bukan hanya untuk rumah tangga kita, tapi juga untuk hubungan dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Aku merasa lega dan optimis. Sony menatap mata Salwa dengan penuh keyakinan. Aku juga. Salwa, kita telah belajar banyak, dan aku yakin masa depan kita akan lebih bahagia. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun dengan bijak dan harmonis. Dan di sanalah, di apartemen mereka yang hangat, Salwa dan Sony meneguhkan hati. Kehidupan baru mereka dimulai dengan pemahaman, komunikasi, dan cinta yang lebih dewasa. Mereka telah menghadapi tekanan, konflik, dan strategi yang rumit, namun semuanya memberikan pelajaran berharga. Kini, keluarga mereka, termasuk ibu mertua dan ibu kandung Salwa, berjalan menuju hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Matahari perlahan tenggelam, menyinari apartemen mereka dengan cahaya hangat terakhir. Salwa menatap Sony, tersenyum, dan berkata lembut, "Ini adalah awal yang indah, Sony. Kita sudah siap untuk hidup baru, bersama-sama." Sony menggenggam tangannya erat. "Ya, Salwa, bersama-sama." Dan dengan itu, mereka menatap masa depan yang cerah, rumah tangga yang harmonis, dan hubungan keluarga yang kini lebih matang, penuh pengertian, dan cinta. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.